Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana manusia ini? Di akhir hayat mampu mengucapkan la ilaha illallah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kaum yang dalam keadaan sakit tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha mentalkinkan la ilaha illallah, membisikkan kalimat la ilaha illallah ke telinga pamannya Abu Talib. Kemudian menyampaikan kepada beliau, Muhammad mengucapkan la ilaha illallah, menjadi saksi dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan la ilaha illallah kamu bersama. Ada manusia Rasulullah SAW bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini insyaallah akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu. Tetapi hati kepada Allah Subhanahu. Berkata la ilaha illallah ketika dirasa akan mahu ini bukan perkara yang mudah. Sebagaimana sekarang ini mudah kita ucapkan la ilaha illallah dalam keadaan masih sehat, masih dalam keadaan normal. Tetapi ketika sakaratul maut, iblis beserta para pembantu akan datang menggoda, menghasut, mengiring kita ke masuk ke lubang. Karena dia tahu begitu besar kebenaran Allah. Maka sia-sia perjuangan iblis ini menggoda, menghasut manusia ini ketika dia mampu mencoba tanya. Maka ini pertarungan kita dengan Allah. Pertarungan kita terakhir ketika kita menghadapi sesuatu mampu kita mengucapkan la ilaha illallah ini tergantung dari amal kita sebelum dia sekiranya kita sedang biasa memenuhi daripada hak-hak la ilaha illallah, banyak mensisihkan la ilaha illallah, maka ini akan dimudahkan kita mengucapkan la ilaha illallah. Hal yang Allah Subhanahu wa taala menunaikan hak-hak la ilaha illallah ini. Salah satunya adalah bagaimana kita senantiasa mengingatkan saudara-saudara kita, mengajak saudara-saudara kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, juga menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Salat di waktu tepat pada waktunya. Ini juga akan menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala. Akan memudahkan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah. Hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sempurna. Ini sering kita ulang-ulang. Jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan ini. Dan sudah tahu bahwa tidak lama umur kita paling lama hanya 70 tahun. Ada 70 tahun. Tetapi masa 67 tahun ini, kalau kita sekarang dalam memilih atau menetapkan sikap, maka kita akan menyesal. Tapi ketika masa 67 tahun ini tak sampai kita untuk menggunakan waktu ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya sepenuhnya, maka insyaallah umur kita, waktu kita 67 tahun ini akan menjadi keberkahan kita dan kita akan mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya dalam surga Allah. Jangan sampai kita tertipu dengan Allah Subhanahu wa taala. Propaganda dunia ini begitu banyak daripada kebenaran dunia menjerat, bisa menjerat kita lupa kepada kamu tidak sempurna. Sesungguhnya kamu tidak sempurna di tempat ini. Jangan sampai kita habiskan waktu kita, tenaga kita, pikir kita, bahkan harta kita gunakan untuk memperkaya diri kita, memperindah di tempat kita, memperbanyak harta kita yang sesungguhnya akan meninggalkan. Malah sesungguhnya akan menjadi beban kita. Semuanya akan menjadi beban ketika hidup besar. Semua Allah Subhanahu wa taala.
Semakin banyak beban-beban, semakin banyak hak yang kita tinggalkan ini, maka semakin banyak pekerjaan-pekerjaan Allah Subhanahu wa taala mengenai dunia. Maka semakin lama kita menghadapi kesulitan. Tetapi orang-orang yang mudah diri memahami hakikat kehidupan ini, menjadikan diri hanya sebagai persidangan saja, atau menjadikan perjuangan agama digunakan untuk ibadah Rasulullah. Justru tidak menjadi pahala-pahala yang besar dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala memasukkan dari Rasulullah semakin banyak pahala yang kita buat di muka ini, semakin luas dan bersyukur Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semakin tinggi tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tinggi derajat kita kepada Allah. Semakin tinggi tingkatan sudah hanya Allah Subhanahu ingin berpikirkan sesuatu bersama. Kepada diri saya setiap pribadi masih berusaha belajar untuk bagaimana memahami hakikat ini yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya kita perlu mengenal adalah dunia tidak mendapat sesungguhnya kita atas sebuah kalian tahu semua hanya sementara, susah sementara, senang sementara, sakit sementara, sehat sementara, semua sementara. Hidupmu sementara. Maka yang dikatakan maka orang beriman tidak salah berpikir orang kafir. Kalau orang kafir yang menggunakan keadaan pikirnya, waktunya, atau bagaimana untuk bagaimana memperindah kehidupan dunia. Karena mereka yakin dengan itu. Kalau orang beriman yang setengah-setengah beriman dan doa dari pola hidup dari orang ini akan menjadi masalah. Akan menjadi masalah, menjadi beban. Tetapi orang-orang iman betul-betul bagaimana mengambil hak tersebut untuk bagaimana menghindar susah. Hadirin Allah Subhanahu. Inilah yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW serta para sahabat. Bagaimana manusia ini Allah Subhanahu wa taala, bagaimana manusia ini menjadikan hidupnya hanya satu, hanya melupakan saja, hanya posisi. Bagaimana menjadikan amal menjadi tujuan? Sehingga namanya para sahabat Rasulullah SAW mereka rela berkorban diri untuk bagaimana memperjuangkan agama Allah Subhanahu. Mereka bergenerasi dan menjadi Rasulullah. Diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiqun awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu. Sesungguhnya orang-orang yang pertama yang menuntut agama ini dari kalangan kaum muhajirin, yaitu orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Mereka tentu sudah tahu Muhammad dan memperhatikan keyakinan bahwa ada mutakhir sebenarnya. Mereka memperhatikan keyakinannya bahwa Muhammad Rasulullah. Maka tentu sudah mereka berhijrah meninggalkan kemudian mereka Yesus. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka bila Muhammad bin Rasul orang-orang ini orang-orang yang menjauh daripada mendatangkan orang muhajirin. Mereka bekerja sama, mereka bersesuai, mereka berkasih sayang untuk bagaimana menegakkan Allah Subhanahu. Hal yang Allah Subhanahu persaudaraan mereka cintai Allah Subhanahu sehingga Rasulullah menggunakan ayat seperti yang saya katakan.
Allah Subhanahu wa taala mengakui sehingga kita kepada para sahabat dan mereka itu para sahabat ini hidup Allah Subhanahu. Walladzina tabauhum bi ihsan. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala pun akan kita dapatkan. Allah bila mana kita beriktibar. Walladzina tabauhum, orang-orang yang mengikuti daripada dua golongan ini, yaitu golongan Hadi dan Ansar, radhiyallahu anhum, Allah pun akan ridho kepada mereka dan kita pun akan mendapatkan sifat senantiasa hidup Allah Subhanahu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka menangkap tiga sekali perjuangan daripada sahabat ini penting kita lakukan zaman ini. Karena untuk memperbaiki kondisi umat ini di mana orang Islam hari ini, kita jujur saja orang Islam hari ini. Lebih dari Islam, tapi amalan sudah tidak Islam lagi. Hari ini kita lihat masih kosong. Kalau kita lihat begitu banyaknya manusia hadir bersama, tetapi begitu suatu waktu hanya 3 sampai 1 sampai 2. Bahkan ada yang kita hanya 3 sampai 2. Ini menandakan begitu terjadi kemaksudan umat ini. Di mana mereka berada yang mengakui dalam agama? Di mana mereka? Ada mereka menyakini bahwa mereka akan menunjukkan kepada Allah. Kalau hal itu bisa tidak berusaha untuk memimpikan saudara-saudara kita, siapa lagi yang akan memimpikan? Tidak mungkin orang-orang yang akan memimpikan orang-orang Islam itu supaya masuk. Bahkan sebaliknya, mereka ciptakan sebuah rekayasa bagaimana supaya manusia kita dibuat sebuah rekayasa COVID-19. Semua ini dilakukan. Bagaimana supaya mereka umat Islam ini jauh dari Allah, jauh dari Allah Subhanahu, jauh dari Allah. Hal ini menentukan. Inilah yang harus dipikirkan bersama. Bagaimana kita sebagai perjuangan mereka, para sahabat ini, supaya manusia berbondong-bondong mengenal Allah Subhanahu wa taala, berbondong-bondong taat Allah Subhanahu wa taala. Hasil daripada perjuangan kita, ketika manusia ini ramai-ramai membuka perjuangan dari ini akan melihat ketika manusia di sekitar kita ini, umat Islam sebagai ramai-ramai membuka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nasr, "Idza jaa nasrullah." Apabila telah datang pertolongan Allah, apabila datang idza jaa nasrullah wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi, kamu akan melihat manusia yang menggunakan Allah. Maka Allah SWT ini bukan perjuangan akan mendapatkan pertolongan Allah SWT. Dibuktikan dengan banyaknya kesaksian, banyaknya orang-orang yang mengampuni dan berdosa Allah SWT. Hadirin Allah SWT, maka semua orang-orang yang mengampuni Allah SWT adalah kita yang menghadapi mereka. Maka sesuatu pahala-pahala yang akan mengalir di dalam catatan kita tanpa mengurangi pahalanya. Semakin banyak yang kita ajak untuk membawa masjid, maka semakin banyak catatan amal kita. Insyaallah Subhanahu. Semakin luas daripada surga Allah sudah kita diberikan Allah Subhanahu. Bahkan Allah Subhanahu ini kerja dakwah, kerja yang sama mengambil manusia Allah Subhanahu kerja yang sangat penting. Tidak ada lagi perkataan yang lebih mulia daripada perkataan yang manusia Allah Subhanahu. Bagaimana asal Allah mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapa yang mengatakan perkataan manusia mengatakan kepada Allah Subhanahu. Dia adalah Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah Muhammad, inilah jalan. Apa jalannya? Mengajak manusia kepada Allah Subhanahu. Manusia hari
kemampuan kita untuk mengajak manusia-manusia sekitar kita untuk mereka Allah Subhanahu sehingga dengan dakwah kita, dengan ajakan kita ini Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada kita. Insyaallah. Kita berdoa dakwah ini berdoa. Tidak hanya niat saja. Alhamdulillah kalau sudah niat sudah mendapatkan pahala. Tapi niatnya harus sesuai dengan usaha, sesuai dengan pengorbanan hati dan diri. Barulah Allah menghubungkan pertolongan ini sehingga kita bisa melihat muslim ini akan betul-betul memaukan dengan manusia sesuatu. Maka insyaallah kita butuhkan waktu kita kembangkan waktu kita, minimal 3 hari kepada Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dengan metode dakwah ini sehingga insyaallah Allah Subhanahu wa taala kita bagaimana perjuangan para sahabat mereka yang berkorban untuk bagaimana agama Rasulullah. Insyaallah sudah selesai.